PSSI harus waspada. AFC buat standar ganda untuk bantu Bahrain. Bahrain harusnya didiskualifikasi saat ini juga. Begini penjelasannya. Gemparkan dunia. Pakar keamanan FIFA sampai jamin keamanan di Indonesia. Loh, kok bisa? Begini penjelasannya. Hahaha. Bahrain benar-benar takut kalah. Shin Tae-yong sampai sindir telak Bahrain akibat alasan yang tak masuk akal. Yes, kabar super mantap. Media Vietnam tiba-tiba dukung timnas Indonesia atas ulah kocak Bahrain. Begini bentuk dukungan Vietnam. Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. AFC terapkan standar ganda, Timnas Indonesia harap hati-hati. Potensi standar ganda yang diterapkan oleh AFC dalam merespons permintaan Bahrain untuk memindahkan venue saat bertanding melawan Timnas Indonesia jelas akan memicu kontroversi. Permintaan Bahrain untuk menghindari laga di Jakarta dengan alasan keamanan menyiratkan adanya perlakuan khusus yang bisa merugikan Timnas Indonesia. Padahal Timnas Indonesia sudah bermain tandang ke Bahrain tanpa masalah keamanan. Jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain, hal ini bisa menunjukkan ketidakadilan dan memperkuat dugaan standar ganda. AFC sebelumnya pernah menolak permintaan klub India Mohun Bagan yang ingin memindahkan venue laga melawan klub Iran karena alasan keamanan. Akibatnya Mohun Bagan didiskualifikasi dari kompetisi. Namun saat Qatar mengajukan permintaan serupa, AFC justru menyetujui pemindahan laga ke tempat netral Uni Emirat Arab dengan alasan situasi politik. Jika AFC benar-benar mengabulkan permintaan Bahrain, publik Indonesia tentu akan merasa kecewa dan merasa adanya ketidakadilan. Keputusan ini bisa dilihat sebagai bukti nyata bahwa AFC cenderung memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara tertentu, sementara Indonesia diperlakukan berbeda. Penonton, bagaimana menurut kalian? Apakah AFC benar-benar menerapkan standar ganda? Jika permintaan Bahrain dikabulkan, apakah ini hanya permainan politik atau memang ada alasan keamanan yang valid? Mari berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pakar keamanan FIFA sampai bela timnas Indonesia. Indonesia optimis dapat memastikan keamanan timnas Bahrain ketika mereka melakoni laga tandang pada Maret mendatang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu keamanan ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Bahrain (FA Bahrain) berencana mengajukan pemindahan venue pertandingan ke lokasi netral. Keputusan ini dipicu oleh ancaman yang diterima pemain Bahrain di media sosial serta serangan siber terhadap situs resmi FA Bahrain setelah pertandingan kontra Indonesia pekan lalu. Menanggapi kekhawatiran tersebut, PSSI berencana untuk tetap menggelar pertandingan di Jakarta dengan menjamin keamanan dan kenyamanan para pemain serta ofisial Bahrain. Hal ini disampaikan oleh pakar keamanan berlisensi FIFA, Nugroho Setiawan. Dalam wawancara dengan media, Nugroho menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia sangat mampu menjamin keamanan dengan melibatkan instansi terkait, terutama kepolisian. Menurutnya, koordinasi yang serius dan terstruktur dari PSSI bersama pihak keamanan adalah kunci keberhasilan dalam menjaga nama baik Indonesia. Seharusnya Indonesia mampu melakukannya. Kita hanya perlu serius dalam hal ini mulai dari koordinasi antara PSSI, kepolisian, hingga instansi lain yang terlibat, kata Nugroho. Ia juga menekankan pentingnya keamanan tidak hanya di sekitar stadion, tetapi sejak kedatangan tim Bahrain di bandara hingga perjalanan mereka kembali ke negara asal. Nugroho berharap Bahrain tidak perlu menggunakan kendaraan taktis seperti Barakuda untuk mencapai stadion karena ini adalah pertandingan sepak bola, bukan situasi perang.
Lebih lanjut, Nugroho menyoroti pentingnya pendekatan proaktif dari PSSI terhadap warganet Indonesia. Pasalnya, serangan siber dan komentar negatif yang dilontarkan netizen kepada pemain Bahrain dapat memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Menurutnya, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi kepada supporter di dunia maya perlu diintensifkan agar hal serupa tidak terulang. Bagaimana pendapat Anda sebagai penggemar sepak bola? Apakah Indonesia mampu menjamin keamanan bagi tamu negara dalam ajang sebesar ini? Apakah perlu tindakan lebih tegas terhadap netizen yang berkomentar negatif di media sosial pemain asing? Mari berikan pendapat Anda. Sindiran telak Shin Tae-yong. Ancaman penolakan Bahrain untuk bertanding melawan Timnas Indonesia di Jakarta memicu tanggapan tajam dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberikan sindiran keras kepada Bahrain yang mengajukan permintaan kepada AFC untuk mengganti lokasi pertandingan pada matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permintaan Bahrain untuk tidak bermain di Indonesia didasari oleh kekhawatiran akan keamanan, terutama setelah mereka menjadi sasaran kritik pedas dari netizen Indonesia pasca pertandingan sebelumnya. Saat itu warganet Indonesia meluapkan kekecewaan mereka terhadap wasit yang memperpanjang waktu pertandingan yang berujung pada gol penyama kedudukan oleh Bahrain di menit ke-99. Shin Tae-yong yang mengetahui situasi ini merasa heran dengan keputusan Bahrain. 100% itu tidak masuk akal, ujar Shin Tae-yong Rabu 16 Oktober 2024. Menurutnya, warganet Indonesia hanya bereaksi terhadap keputusan yang tidak adil dari wasit dan perilaku tersebut adalah wajar. Orang Indonesia itu baik dan apa yang mereka lakukan masuk akal karena keputusan wasit waktu itu tidak adil, tambahnya. Shin Tae-yong menekankan bahwa Bahrain seharusnya bersikap lebih adil dan sportif. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah menjalani laga tandang ke Bahrain, jadi kini giliran Bahrain untuk bermain di Jakarta. Kami sudah bertandang ke tempat mereka, jadi sekarang mereka juga harus datang ke sini, tegas Shin. Sindiran Shin Tae-yong ini seolah menjadi pesan bahwa sepak bola harus dijalani dengan sportivitas, termasuk soal bertanding di kandang lawan. Bagaimana pendapat Anda? Apakah permintaan Bahrain untuk memindahkan pertandingan ini masuk akal? Mari beri pendapat Anda. Peluang Indonesia bisa curi poin lawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November. Pada bulan November mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua laga ini merupakan bagian dari perjuangan penting skuad Garuda di Grup C, di mana setiap poin sangat berharga. Pelatih Shin Tae-yong menegaskan meskipun lawan berada di peringkat FIFA yang lebih tinggi, Indonesia harus berjuang sekuat tenaga untuk meraih poin, apapun caranya. Laga pertama akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Jepang yang saat ini memimpin klasemen Grup C dengan raihan 10 poin dari 4 laga, jelas bukan lawan mudah. Tim Samurai Biru memiliki sejarah prestasi yang gemilang di kancah sepak bola internasional dan mereka menjadi favorit kuat di grup ini. Namun Shin Tae-yong tidak gentar dan berencana mempersiapkan tim secara maksimal. Dengan strategi yang tepat, peluang mencuri poin dari Jepang tetap terbuka, apalagi Indonesia bermain di hadapan pendukungnya sendiri. 4 hari setelah laga melawan Jepang, Indonesia akan kembali beraksi melawan Arab Saudi, juga di Stadion GBK. Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga Grup C dengan 5 poin, sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Indonesia di Jeddah. Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan dan bahkan berpotensi meraih hasil positif dalam pertemuan kali ini. Bermain di kandang tentu memberikan keuntungan psikologis bagi skuad Garuda, dan ini bisa menjadi momen penting untuk mengamankan poin tambahan. Meskipun kedua lawan secara ranking dan prestasi lebih unggul, Shin Tae-yong yakin dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para supporter di GBK. Timnas Indonesia punya peluang untuk mengejutkan Jepang dan Arab Saudi.
Jika mampu mencuri poin dalam kedua pertandingan ini, peluang Indonesia untuk melaju lebih jauh di kualifikasi akan tetap terjaga. Fakta mengejutkan Shin Tae-yong yang jadi sebab bisa kalah lawan Cina. Shin Tae-yong terbukti kehilangan fokus saat timnas Indonesia menghadapi Cina dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan meraih kemenangan melawan Bahrain yang dirampas oleh keputusan kontroversial wasit memengaruhi mental sang pelatih. Pada pertandingan sebelumnya melawan Bahrain, Indonesia sempat unggul 2-1 melalui gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun kemenangan yang hampir pasti itu harus buyar karena gol kontroversial Bahrain di menit 90+9, padahal wasit Ahmed Al-Kaf hanya memberikan tambahan waktu hingga 90+6. Keputusan wasit tersebut jelas mengundang kemarahan pemain dan staf timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri menyebutnya sebagai kemenangan yang dirampok. Rasa kecewa ini tampaknya masih membekas ketika timnas Indonesia bersiap melawan Cina. Kondisi mental yang terganggu akibat insiden tersebut berdampak pada penampilan timnas saat melawan Cina, di mana Indonesia kalah tipis 1-2. Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih berstrategi tajam, tampak membuat keputusan starting lineup yang mengejutkan. Banyak pengamat dan fans mempertanyakan pemilihan pemain yang dianggap kurang masuk akal dan tidak sesuai dengan kebutuhan laga. Pada pertandingan melawan Cina, Indonesia sebenarnya menguasai permainan dengan penguasaan bola mencapai 70%. Namun beberapa keputusan taktis yang aneh dari Shin Tae-yong membuat permainan Garuda kurang efektif di lini depan. Penonton tentu dibuat bingung dengan pilihan starting lineup yang dianggap konyol ini. Mengapa beberapa pemain kunci malah dicadangkan? Apakah Shin Tae-yong masih terlalu terpengaruh oleh insiden melawan Bahrain hingga sulit fokus merancang strategi yang tepat? Kekalahan melawan Cina bisa jadi bukti bahwa Shin Tae-yong belum sepenuhnya pulih dari kekecewaannya terhadap keputusan wasit di laga sebelumnya. Timnas Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk menang, namun sejumlah kesalahan mendasar justru merugikan mereka. Pertanyaannya, apakah keputusan wasit Bahrain benar-benar memengaruhi mental Shin Tae-yong dan skuad Garuda? Penonton, bagaimana pendapat kalian? Apakah insiden melawan Bahrain membuat Shin Tae-yong kehilangan fokus? Dan apakah keputusan wasit tersebut memang merampok kemenangan timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Harapan Shin Tae-yong ke Kevin Dix. Shin Tae-yong memiliki harapan besar agar pemain keturunan Kevin Dix dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan memperkuat skuad Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan November mendatang. Pada ajang tersebut, Indonesia akan menghadapi dua lawan berat, yaitu Jepang dan Arab Saudi di kandang sendiri. Kehadiran Kevin Dix di lini belakang diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Kevin Dix sedang dalam tahap pengusulan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora sebelum dilanjutkan dengan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI. Meskipun Shin Tae-yong tidak dapat memastikan kapan tepatnya Kevin Dix bisa resmi membela timnas. Ia menyampaikan harapannya bahwa proses naturalisasi ini bisa selesai tepat waktu agar Kevin bisa tampil di pertandingan penting pada bulan November. Apakah Kevin Dix bisa bermain di November atau tidak, saya juga tidak tahu karena proses administrasi bukan tanggung jawab pelatih. Namun secara pribadi, saya berharap Kevin sudah bisa bergabung di laga tersebut, ujar Shin Tae-yong pada Kamis 17 Oktober 2024. Harapan besar juga datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sebelumnya bertemu dengan Kevin Dix. Erick mengunggah momen pertemuannya di media sosial, memberikan sinyal kuat bahwa Kevin Dix akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Unggahan tersebut bahkan langsung mendapat respons antusias dari penjaga gawang Indonesia, Maarten Paes, yang menunjukkan dukungannya. Namun, proses naturalisasi ini tidaklah instan. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, menjelaskan bahwa mereka masih harus melalui tahapan administratif yang cukup panjang di Kemenpora.
Meski demikian, Arya memastikan bahwa Shin Tae-yong telah merekomendasikan Kevin Dix untuk dinaturalisasi dan pihak PSSI akan terus bekerja agar proses ini berjalan lancar. Kevin Dix sendiri adalah pemain bertahan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen. Dengan pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa termasuk Fiorentina dan Feyenoord, kehadiran Kevin diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Berkat darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon, Maluku, Kevin kini berpeluang untuk memberikan kontribusi besar bagi timnas di panggung internasional. Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Kevin Dix bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Media Vietnam tiba-tiba sindir Bahrain yang ogah bermain di Indonesia. Tindakan Bahrain yang mengajukan permohonan agar laga melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan dari Indonesia mendapat perhatian tajam dari media Vietnam. Bongda 24H, salah satu media olahraga ternama di Vietnam, kali ini secara mengejutkan menyindir Bahrain yang tampaknya takut untuk bermain di Indonesia. Biasanya media Vietnam dikenal sering memberikan sindiran terhadap Indonesia dalam hal sepak bola. Namun kali ini mereka justru mendukung Indonesia dengan menyindir keputusan Bahrain yang dianggap aneh dan tidak berdasar. Media Vietnam tersebut menuliskan bahwa Bahrain seolah-olah takut menghadapi tekanan supporter Indonesia yang memang dikenal vokal di media sosial. Timnas Bahrain takut bermain di Indonesia, tulis Bongda 24H dalam artikelnya. Media ini juga menekankan bahwa permohonan Bahrain untuk memindahkan venue kemungkinan besar akan ditolak oleh FIFA. Menurut mereka, FIFA cenderung tidak akan mengabulkan permintaan yang hanya didasarkan pada tekanan di media sosial tanpa alasan keamanan yang jelas. Bongda 24H juga menegaskan bahwa jika permintaan ini disetujui, hal ini dapat menjadi preseden buruk bagi tim-tim lain yang mungkin akan menggunakan alasan serupa di masa mendatang untuk menghindari pertandingan di negara tertentu. Media tersebut menggarisbawahi bahwa keputusan FIFA untuk memindahkan lokasi pertandingan biasanya didasarkan pada alasan politik atau masalah keamanan yang serius. Seperti yang pernah terjadi pada Palestina yang harus bermain di Malaysia. Dukungan dari media Vietnam ini tentu menjadi angin segar bagi pendukung timnas Indonesia, mengingat biasanya hubungan antara kedua negara ini di dunia sepak bola cukup panas. Bagaimana menurut kalian, apakah Bahrain memang terlalu takut menghadapi atmosfer pertandingan di Indonesia? Apakah kalian setuju dengan sindiran dari media Vietnam ini? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Timnas Indonesia siap kalahkan Bahrain dan Cina di kandang. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini bersiap untuk menghadapi dua laga krusial melawan Bahrain dan Cina di kandang sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih asal Korea Selatan itu sangat optimis bahwa skuad Garuda bisa membalaskan kekalahan dan mencatat kemenangan di hadapan para pendukung setianya. Meskipun timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium, Shin Tae-yong menegaskan bahwa mental anak asuhnya tetap dalam kondisi prima. Ia mengakui bahwa tim tampil dengan baik, namun beberapa kesalahan kecil merusak peluang untuk mencuri poin di laga tandang tersebut. Namun ketika membahas pertandingan yang akan datang, terutama melawan Bahrain, Shin Tae-yong tampak sangat percaya diri. Kalau Bahrain datang ke kandang kita, pastinya kita bisa menang. Dan akan dihajar juga pastinya, ungkapnya penuh keyakinan saat berbicara dengan wartawan pada Kamis 17 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa kondisi tim sangat baik dan dukungan supporter di kandang akan memberikan energi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal. Shin juga menekankan pentingnya persiapan matang untuk kedua pertandingan ini, terutama mengingat peluang besar Indonesia untuk mengamankan poin penuh. Pertandingan berikutnya Bahrain dan Cina itu di kandang kami. Jadi, akan mempersiapkan tim untuk mendapatkan kemenangan, tambahnya. Optimisme ini diiringi dengan tekad untuk memanfaatkan keuntungan bermain di depan ribuan supporter Garuda.
Selain Bahrain dan Cina, Indonesia juga akan menghadapi tantangan berat lainnya dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Namun fokus utama saat ini adalah memastikan kemenangan di 2 laga kandang yang sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya. Apa pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia mampu bangkit dan mengalahkan Bahrain serta Cina di kandang? Bagikan opini kalian di kolom komentar.